Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal rem ya. Jadi kalau soal rem itu harusnya motor itu dilengkapi dua sistem rem yang dalam tanda kutip lebih aman ya. Karena nggak selalu lebih aman ya, selalu ada keterbatasan. Jadi kalau dari aturan Euro, motor 125 cc ke bawah itu wajib pakai kombi brake. Kalau lebih dari itu wajib pakai ABS. Wajib pakai kombi brake itu bisa digantikan dengan ABS. Jadi yang 125 cc ke bawah itu pakai ABS silahkan, anti lock brake system itu. Tapi minim harus dilengkapi kombi brake. Jadi namanya kombi brake itu ya mungkin Honda, kalau di Indonesia Honda duluan ya. Tapi sebenarnya kombi brake itu dipergunakan oleh banyak pabrikan juga. Yang di lisensi Honda itu adalah caranya saja yang pakai tuas gitu ya. Dari ABS-nya sendiri gimana ya? Mungkin ada yang diselamatkan oleh ABS ya. Jadi cerita diselamatkan oleh ABS itu banyak. Cuma seringnya ya berita-berita soal ABS itu yang muncul adalah ABS-nya getar, ABS-nya stabil, ABS-nya gini gitu ya. Bukan soal keamanannya, tapi soal cara kerjanya. Terus yang jadi berita lagi adalah kalau motor ini dilengkapi hanya single channel ABS. Jadi depan tok, yang belakang enggak gitu ya. Kenapa kok depan tok? Ya karena yang biasanya bikin celaka itu adalah ketika pakai rem depan. Jadi ketika pakai rem depan bannya ngelok, jatuh. Nah yang belakang gimana? Kalau yang belakang bannya ngelok, nggak jatuh biasanya. Cuma jadi kurang efisien pengeremannya. Terus cerita lagi biasanya kalau di grupnya NMAX, ABS-nya, unit ABS-nya rusak. Ada yang ngomong karena air lah, entah karena dicuci atau karena ada air yang ngendon di PCB. Kalau penulis sih curiganya karena spakbornya kependekan, tapi ada juga sih yang cerita terjadinya di musim panas. Ya nggak tahu lagi lah. Barangkali airnya masuknya waktu musim hujan, terus waktu musim panas jadi rusak. Tapi ABS di NMAX itu sering dikeluhkan ya. Baik cara kerjanya yang kasar, jeruk-jeruk itu, ataupun karena ya unitnya rusak.
Kalau dari sisi ABS sendiri, ABS nggak bisa 100% aman ya. Karena ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu apa? ABS itu hanya berfungsi normal pada saat jalan lurus gini. Jadi ABS itu tidak untuk dipakai di tikungan, kecuali ABS yang sudah khusus ono tulisannya cornering ABS. Jadi ABS pada motor biasanya itu fungsinya cuma waktu ya kondisi seperti ini terus ngerem gitu depan ya. Alah, gak pakem rem depanku. Mungkin sudah waktunya ganti ya kali ya. Sampai mana tadi, sampai lupa. Mbora wis pindah ke CBS aja, lupa wis. Selain ABS ada juga CBS. Nah, CBS ini sebenarnya dari Honda pun sistemnya macam-macam. Jadi ada yang yang full elektronik, ada yang semi, ada yang kombinasi dengan ABS, ada yang rem tromol. Entah ya yang Vario itu gimana. Vario itu yang nggak versi ABS pakai CBS nggak ya? Saya nanti penulis lihat. Soalnya CBS Honda itu biasanya mengharuskan yang belakang itu tromol. Jadi dia punya delay valve. Bukan delay valve, tapi delay mekanisme. Jadi ketika tuas rem kiri ditekan, itu yang tuas rem kanan nggak ditarik dulu sebelum yang rem belakangnya ketarik. Itu yang mode normalnya ya. Jadi dari sisi desain emang sudah disengaja bahwa ketika tuas rem CBS ditekan, itu harus yang belakang dulu yang ngunci, nggak boleh yang depan dulu. Itu desain aslinya, desain orisinilnya, baik yang versinya Moge maupun yang versinya Matic ya. Kalau yang Moge itu CABS, kombi ABS. Di motor contohnya CBR 250R. Uniknya di CBR 250RR-nya malah nggak ada kombinya, ABS tok. Ya mungkin nggak ada gunanya kali ya. Namanya inovasi, kadang ono gunane, kadang useless ya. Jadi harusnya seperti itu. Tapi ya namanya desain ya, dan implementasi kadang nggak sesuai. Kadang implementasi nggak sesuai desain, atau kadang memang desainnya yang cacat. Penulis nggak tahu yang terjadi di motor Honda itu apa, tapi terutama untuk kelas-kelas Honda Beat ya, itu kombi brake-nya membahayakan. Kalau yang Vario kebanyakan tidak. Jadi ya ini berdasarkan testimoni ya, Kalau yang punya Beat kebanyakan ngomong berbahaya, celaka. Ya penulis pernah mengumpulkan testimoni itu.
Kalau yang nggak ngomong bahaya, itu ngomong aman-aman saja, itu biasanya motornya Vario. Dan penulis sendiri ya, saya nggak mendokumentasikan, tapi pernah datang ke dealer mau beli motor sih, tapi ngetes tuas rem, ditekan tuas remnya ya, yang sebelah kiri. Dari beberapa motor itu penulis coba tekan tuas remnya, CBS semua tentu ya, motor yang penulis coba. Penulis tekan pelan-pelan, reaksinya beda-beda. Ada yang begitu ditekan langsung bagian penarik rem depannya, bagian mekanisme yang mengaktifkan rem depan dari CBS ini langsung jadi aktif. Ada yang gitu, ada yang nunggu ditekan keras sampai rem belakangnya ngunci, baru yang depan ketarik. Ini penulis pikir cuma dulu aja begitu. Jadi cuma yang kelas-kelas Honda Beat aja yang perilakunya nggak sesuai desain. Tapi ternyata penulis salah, karena barusan ya ada bro yang istrinya jatuh, motornya Honda Beat Deluxe, Honda Beat baru ya. Jadi jatuh, istrinya juga ngomong licin ya, karena sayang istri langsung dah, karena ya mengikuti rekomendasi penulis juga, CBS-nya dimatikan. CBS dimatikan sekalian ganti ban, karena disebut bannya licin gitu ya. Dianya sendiri saya agak heran, kenapa ya masih umur motor masih 11 bulan kok ban sudah licin gitu ya. Iya, kalau menurut penulis sih ya, motor yang paling mengerikan yang pernah penulis punya ya Honda Beat itu, waktu CBS-nya masih aktif. Ngeri ya. Untuk soal ban ya masih termasuk cukup bagus lah, walau memang di bawah rata-rata, tapi masih cukup ngegrip lah. Cuma kalau dikombinasikan dengan kombi brake, aduh ngeri ya, ngeri. Apalagi waktu motornya masih baru itu kondisi jalannya sering hujan dan jalannya sering basah. Ngeri banget. Karena apa? Ketika jalan licin, rem itu sensitif, dan ketika rem sensitif, ketika kita tekan tuas rem belakang, yang terjadi adalah yang rem depan ini agak ketarik. Kalau kondisi jalan kering, no problem, tapi begitu jalan basah, rem depan ketarik sedikit gini akan berbahaya, akan langsung licin serut gitu. Karena ya situasi jalan basah ya, jalan itu jadi licin, kekuatan rem jadi makin sensitif, harus bener-bener free ya, nggak ada tekanan. Dan ya banyak ya yang ngajari kalau jalan basah, tikungan, itu remnya itu yang dipakai yang belakang kan, nggak ada yang ngajari rem depan, kecuali orang ngawur ya. Jalan basah ya, jangan samakan MotoGP yang istilahnya trail braking. Lagi pula sekarang ban Michelin nggak ada lagi yang trail braking ya. Terus gak usum trail braking itu. Trail braking itu zamannya ban Bridgestone kan ya. Sekarang sudah bukan Bridgestone lagi, sudah Michelin. Gak iso dipakai trail braking lagi motor-motor GP, apalagi Honda. Tapi ya wes, itu di luar topik. Yang jelas saat jalan licin, rem itu jadi sangat sensitif, dan
Di situasi seperti itu, kombi brake yang fungsi, yang tidak sesuai desain, yang kerjanya menyalahi aturan, itu jadi ngeri, jadi berbahaya. Ya penulis pernah jatuh, tapi ya itu karena salah ya. Dulu itu penulis kan cara ngeremnya depan dulu baru belakang. Jadi dulu itu masih cara ngeremnya goblok-goblokan Pak ya. Kono saya ngajari, belajar sendiri. Ngerem depan dulu. Nah, kombi brake kalau ngerem depan dulu itu bahayanya berlipat-lipat. Kenapa? Karena begitu kita tekan rem depan, ya pas kan, sudah gripnya maksimal, terus pengeremannya maksimal. Jadi kalau agak dikurangi, ngeremnya banyak berkurang. Kalau ditambahi ban akan hilang grip ya. Terus pas lah pokoknya tekanan tuas rem depan. Nah gitu ya, bila kita tekan tuas rem belakang di motor yang CBS-nya nggak sesuai desain, tenaga pengereman rem depan ini nambah. Padahal tenaganya sudah pas. Kalau ditambah dikit kan bisa hilang grip. Dan penulis lakukan itu. Rem depan sudah pas gitu ya. Penulis rem belakang langsung nambah tekanan ban depan, nyit. Waduh, langsung cos. Untung nggak terlalu cepet ya. Penulis itu kan ngerem di lampu merah. Jadi ban hilang kendali itu penulis masih bisa recover. Nggak direkam ya, lagi nggak ngevlog memang, belum ngevlog saat itu. Tapi langsung jos itu ya, ban depan over ya. Apalagi kan ya bannya emang nggak terlalu pakem ya. Iya, akhirnya penulis wis kapok, wis CBS aktif itu. Langsung dah matikan. Apalagi istri penulis juga pernah beberapa kali jatuh. Ironi ya, sistem keamanan tapi malah justru bikin bahaya. Tapi nggak semua tentu ya, nggak semua. Untuk yang Vario terutama ya, untuk yang Vario itu sistem remnya aman ya, terutama ya. Jadi ketika tuas rem ditekan, yang bagian penarik rem depannya nggak akan kerja dulu sebelum bagian belakangnya gigit. Tapi ada yang begitu ditekan sedikit aja ya tuas rem kirinya, yang depannya udah narik, jadi udah sedikit ngerem. Kalau jalan kering no problem, tapi kalau jalan licin hati-hati sekali, apalagi dikombinasikan dengan ban yang licin. Cuma memang Honda masih lebih sip dari Yamaha kalau soal pemilihan ban. Untuk ban depan Honda masih cukup masuk akal karena dia pilih ban yang ada garis tengahnya untuk ban depan. Beda sama Yamaha yang gak peduli ya. Jadi kalau ngomong motor yang paling stabil di musim hujan ya Suzuki, Honda. Kalau Yamaha, wah itu paling gak enak kalau bannya masih baru. Kalau bannya gundul kayak punya penulis gini,
nyaman sudah. Ya wis lah, kayaknya itu dulu, nggak ada tambahan lain. Nanti kalau sempat ya penulis lihatkan di kantornya penulis, motor-motor di kantornya penulis yang apa, kombi brake, reaksinya gimana, penulis penasaran juga. Kalau punya penulis, beatnya kan sudah dimatikan, jadi tuas rem ditekan seperti apapun yang kanan nggak ngefek ya, kebatak-batak tapi kan nggak mempengaruhi rem depan. Nantilah penulis lihat. Ya wes, begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh yang salah kerjanya ya. Jadi ini ditekan, itu gerak.